Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang desain permakultur pengelolaan lahan kering di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada Nandita Larasati dengan NIM 009, Winda Agustina dengan NIM 060, Putra Gilang Soliardi dengan NIM 070, dan Dwi Anggi Pramudita dengan NIM 125. Langsung saja untuk materi pertama ada land owner wishlist, daftar keinginan pemilikan lahan yang bernama Bapak Mimbar dengan jenis kelamin laki-laki yang berusia 63 tahun dengan tingkat pendidikan SD. Untuk pekerjaan utamanya petani dan pekerjaan tambahannya ada ternak sapi. Untuk jumlah tanggungan keluarga, satu istri yang lokasi alamatnya ada di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dengan luas lahan 0,4 hektar. Dengan kondisi grafis, Desa Gili Timur memiliki tinggi 5 meter dari permukaan air laut dan berbatasan langsung dengan wilayah kampus Universitas Trunojoyo Madura. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Telang, sebelah timur dengan Desa Kebun, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banyuaju, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gili Anyar. Lahan Bapak Mimbar ini berbatasan langsung dengan jalan raya. Meskipun dengan ketinggian yang berbeda, sebelah selatan terdapat bangunan namun tidak menutup akses angin atau cahaya matahari ke sawah. Selanjutnya untuk tujuan pemanfaatan lahan, yang pertama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kondisi saat ini ditanami pohon padi. Untuk harapan kedepannya menjadi lahan ekonomi, dan daftar komoditas yang ingin ditanami fokus menanam padi karena lahan tersebut cocok untuk komoditas. Tujuan yang kedua ada menambah penghasilan. Untuk kondisi saat ini ditanami pohon pisang, dan harapan kedepannya memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan daftar komoditas yang ingin ditanami seperti cabai, jagung, dan bawang merah. Untuk komoditas padi dan komoditas pisang ditanami dalam lahan yang sama. Padi merupakan komoditas yang ditanami pada lahan sawah, sedangkan pohon pisang ditanam di bagian pinggir mengelilingi lahan pertanian. Sebelah selatan padi ditanami pohon pisang dan jarak tanamnya tidak terlalu lebar sehingga tanaman pisang yang ditanami banyak. Sebelah utara lahan ditanami pohon pisang namun dengan jarak tanam yang sangat lebar sehingga terdapat sekitar 5 pohon saja. Hal tersebut dikarenakan sebelah utara lahan merupakan akses keluar masuk lahan sehingga penanaman dibuat jarang agar tidak merusak tanaman saat ini keluar masuk lahan sawah. Selanjutnya ada dokumentasi. Berikut ini ada dokumentasi saat kita wawancara di Desa Gili Timur. Selanjutnya ada layout saat ini yang dimana hanya ditanam di lahan tersebut hanya ditanami oleh tanaman padi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis tapak atau site analysis. Di sini ada pola-pola mikro, yaitu matahari dengan intensitas penyinaran matahari cukup tinggi, dikarenakan lahan sangat terbuka. Tanaman mendapat cahaya matahari dari pagi sampai sore hari tanpa terhalang tanaman atau bangunan. Selanjutnya ada angin, arah angin dominan dari timur ke barat, angin kencang dihalangi oleh tanaman pagar, yaitu tanaman pisang. Lalu ada air, sumber air terdekat yaitu sumber mata air yang digunakan untuk pengairan sawah dan disalurkan melalui saluran irigasi. Dan air yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman. Air menggunakan sumber mata air. Next.
Dan selanjutnya yaitu ada vegetasi dan terdapat beberapa tanaman di sekitar lahan yaitu tanaman pisang dan rumput liar sehingga dalam persiapan lahan diperlukan membersihkan rerumputan yang menghalangi penanaman. Tidak terdapat pohon besar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan padi, hanya saja terdapat pohon jati namun lokasinya sangat tidak dekat dengan area sawah. Dan pada pola makro yaitu ada iklim, hujan hanya turun pada saat musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada waktu turun lapang curah hujan rendah dikarenakan masih musim kemarau. Suhu pada saat itu mencapai 33 derajat, tidak ada rotasi penanaman karena lahan difokuskan pada budidaya padi. Lahan termasuk lahan yang basah terdapat sumber mata air sebagai pengairan sawah. Dan topografi yaitu lahan di dataran rendah, di sekitar terdapat lahan kosong yang ditanami pohon jati, namun terdapat perbedaan ketinggian terhadap lahan sawah dan lahan sekitarnya, sehingga aliran air dapat mengalir dengan lancar. Selanjutnya ada infrastruktur, akses jalannya cukup baik dalam memudahkan transportasi pupuk, peralatan, dan hasil panen pakan ternak dikarenakan dekat dengan jalan raya, serta ketersediaan air melimpah untuk irigasi pertanian. Dan area pemukiman sangat dekat dengan lahan sawah, namun tidak mempengaruhi aktivitas pertanian dan pertumbuhan tanaman. Ketersediaan listrik tidak mempengaruhi kegiatan usaha tani. Di sini ada aktivitas manusia, yaitu lahan dekat dengan pemukiman, akan tapi tidak mempengaruhi kualitas lingkungan. Next. Selanjutnya ada form 3, analisis fungsional. Untuk akses, jalan menuju ke lahan sudah bagus. Bisa dilihat untuk gambar jalannya. Terus untuk struktur existing, terdapat gubuk untuk tempat istirahat. Untuk utilitas dan layanan, terdapat akses sumur dekat dengan lahan. Untuk penggunaan lahan sekitar, pemukiman dan pertanian, untuk pola irigasinya yaitu dari sumber mata air. Untuk kebutuhan penggunaan, kedepannya ingin menjadikan lahan sawah tidak hanya ditanami padi saja, namun dapat dimanfaatkan untuk tanaman lain, seperti jagung dan cabai yang dapat menambah pendapatan petani. Selanjutnya, analisis rekomendasi berdasarkan studi literatur. Sistem polikultur cabai rawit dan padi di Dusun Sido Becik dinyatakan lebih efisien menguntungkan daripada sistem monokultur cabai saja dikarenakan proses perawatan padi dan cabai bisa dijadikan satu. Selain itu, sistem polikultur ini dapat mengurangi risiko gagal panen. Selanjutnya, menurut Syahrul dan Sau 2022, sistem tumpang sari jagung dan cabai ini mengurangi risiko serangan hama pada tanaman. Selain itu, dinilai mampu memberikan manfaat ganda secara ekonomi, ekologi, dan sosial petani. Menurut Setiawan et al. 2022, komoditas pisang dapat ditumbang-sarikan dengan komoditas bawang merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas bawang merah mengalami peningkatan produksi, sedangkan komoditas pisang masih belum menguntungkan karena waktu panen yang berbeda-beda setiap pohonnya. Berdasarkan literatur tersebut, diperoleh rekomendasi yaitu lahan sawah tersebut akan ditanami oleh padi dan akan dipolikulturkan dengan tanaman cabai. Tanaman cabai juga akan ditumbang-sarikan dengan tanaman jagung. Pada zona lahan pohon pisang nantinya akan ditumbang-sarikan dengan komoditas bawang merah, sehingga dalam satu lahan petani dapat menanam 4 komoditas sekaligus. Untuk teknis pengairan padi menggunakan irigasi sederhana yang mengalirkan air dari mata air sampai ke lahan sawah. Untuk pengairan bawang merah dilakukan setiap 2 hari sekali agar bawang merah tidak layu dan tetap segar. Selanjutnya, untuk pengairan cabai dilakukan 2 kali sehari, pagi dan petang, dengan lama penyiraman tergantung fase pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, untuk pengairan jagung dilakukan dengan interval 10 hari sekali dengan cara memberikan pengairan sampai pada kapasitas lapang mulai tanaman berumur 0 sampai tanaman berumur 80 hari. Selanjutnya yaitu ada form 4, yaitu detail design development. Di sini berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, permasalahan yang ada yaitu kurangnya pengoptimalan lahan sawah yang hanya dimanfaatkan untuk menanam padi. Sehingga solusi yang dapat kami rekomendasikan yaitu lahan sawah akan ditanami oleh padi dan akan dipolikulturkan dengan tanaman cabai. Tanaman cabai tersebut juga akan ditumpang-sarikan dengan tanaman jagung. Pada zona lahan pohon pisang nantinya akan ditumpang-sarikan dengan komoditas bawang merah. Sehingga dalam satu
lahan, petani dapat menanam 4 komoditas sekaligus. Pada periode lain, penanaman tumpang sari dapat diubah komoditasnya. Misal, untuk tumpang sari cabai dan jagung dapat diubah dengan cabai rawit dan kacang tanah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Anam et al. 2023, di mana penanaman kacang tanah dapat membantu masalah nitrogen pada tanah. Selain itu, cabai dan kacang tanah ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, di sini ada rekomendasi layout dari kami, di mana terdapat 2 zona. Yang pertama yaitu zona pemukiman yang ada di sebelah kiri bawah, dan ada zona pertanian yang ada selain dari zona pemukiman. Pada zona pertanian ini terdapat rekomendasi dari kami, yaitu pohon pisang ditumpang sarikan dengan tanaman bawang merah. Sedangkan untuk tanaman padi akan dipolikulturkan dengan tanaman cabai dan juga jagung. Cabai dan jagung ini menggunakan sistem tumpang sari. Kemudian untuk zona pemukiman sendiri di sini yang di belakang perumahan atau pemukiman penduduk itu akan dibangun kandang sapi dan juga kandang ayam. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.